Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Kalistus, seorang paus dan martir. Kisah masa kecil Kalistus tidak diketahui jelas. Konon, ia adalah putra Domitius, pelayan keluarga Bapak Karpoporus yang kaya raya. Pada awal abad ketiga, ia ditahbiskan menjadi diakon oleh Sri Paus Severinus yang bertahta 199 sampai 217 Masehi. Dan Kalistus ditugaskan Paus untuk menjaga dan mengurus pekuburan Serani di Jalan Appia di luar kota Roma. Kuburan ini ada di dalam katakombe yang kemudian lazim disebut kuburan Santo Kalistus. Kalistus menghiasi kuburan itu dengan gambar-gambar yang indah dan memperluasnya. Banyak imam dan martir dimakamkan di dalamnya. Teladan Kalistus menarik hati seluruh umat Kristen. Oleh karena itu, sepeninggal Paus Severinus, Kalistus dipilih menjadi paus. Kepemimpinannya dibayangi oleh Hippolytus, seorang calon lain yang gagal menjadi paus menggantikan Paus Severinus. Dan karena itu, Hippolytus mengangkat dirinya menjadi paus tandingan yang berkuasa 217 sampai 235 Masehi. Kalistus dikenal sangat baik. Ia mengampuni orang-orang Kristen yang bertobat dan memberikan kedudukan resmi di dalam gereja kepada orang-orang itu. Dalam masa kepemimpinannya, banyak orang Kristen ditangkap dan dibunuh karena imannya. Tangkap dan penjarakan para kafir itu, teman-teman. Jangan biarkan ajaran sesat mereka meracuni kita. Kalistus yang saat itu berada di antara umat berseru, "Sahabat, tenang, jangan terbawa nafsu. Kami tidak pernah menyakiti kalian." Namun, Kalistus sendiri pun ditangkap dan dipenjarakan. Di dalam penjara ia menyembuhkan seorang prajurit bernama Privatus. Tak lama kemudian, Kalistus sendiri mati ditenggelamkan di dalam perigi di Trastevere, Roma pada tahun 222 pada masa pemerintahan Kaisar Alexander. Sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kalimat ini termaktub dalam 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 15. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Sementara menantikan kerajaan Allah yang mulia, hendaklah kita berusaha menyambut kedatangan kerajaan Allah itu. Hidup dalam rentang waktu kesabaran Allah harus digunakan sebagai kehormatan untuk beroleh selamat. Santo Kalistus, diakon agung, paus, menikmati kebahagiaan kerajaan Allah karena ia telah memahkotai karya hidup pelayanan dan pengabdiannya dengan wafat sebagai martir pada tahun
222. Bersama Paus Kalistus, tak terhitung banyaknya umat Allah yang telah sampai dan yang masih menantikan langit dan bumi yang baru dengan dipimpin oleh iman, harapan, dan kasih yang berkobar-kobar dalam bimbingan Roh Kudus. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.